Iya, betul. Oke. Di sini gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kesini Mbak Upi kemana? Langsung ke sini dari kampus. Oh, dari kampus langsung ke sini ya? Iya, betul. Oke. Jadi pasti Mbak Upi juga udah tahu kenapa Mbak Upi mau ke sini. Udah tahu apa? Ya, Untuk mengikuti apa Mbak? konseling. Oke, tapi sebelumnya Mbak Upi udah tahu apa itu konseling? Belum Tahu. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Mbak apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi nanti Mbak Upi bebas untuk untuk menyampaikan apapun yang sedang dialami Mbak Upi selama ini tanpa ada rasa takut. Terus Mbak Upi boleh secara terbuka, secara gamblang, secara santai aja gitu loh Mbak. Kalau mau menyampaikan apapun yang mengganggu pikiran Mbak Upi, Mbak Upi bebas tanpa ada rasa paksaan ataupun pikiran yang mungkin takut kalau misalnya nanti aku cerita nih bakal bocor gitu ya. Jadi Mbak Upi gak usah khawatir, nanti kita saling jaga rahasia ya Mbak di sini. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Upi udah paham? Udah paham. Nah, nanti untuk sesi konseling ini kurang lebih selama 60 menit ya Mbak. Tapi nanti kalau semisal belum selesai kita bisa lanjut untuk ke minggu depan ataupun sesuai jadwal Mbak Upi misalnya. Oke, sudah paham? Nah, sekarang gimana perasaan Mbak Upi? Apakah Mbak Upi udah merasa siap untuk bercerita ataupun mau mengungkapkan apa yang dirasakan sekarang? Siap. Udah siap? Duduknya udah nyaman atau belum? Udah nyaman? Udah. Oke, sekarang Mbak Upi boleh untuk menyampaikan apa yang sedang dialami Mbak Upi, apa yang sedang mengganggu pikiran Mbak Upi untuk akhir-akhir ini. Jadi gini Bu, jadi kan aku udah semester 6, udah semester tua. Terus awal-awal masuk semester 6 tuh kayak kuliahnya santai banget. Tapi setelah UTS tuh udah mulai seminggu apa 2 minggu sebelum UTS tuh udah mulai ada praktikum. Tapi ya cuma modul 1 gitu kan, awal-awal modul. Jadi masih enteng gitu loh ya, belum banyak. Terus juga baru 1 mata kuliah praktikumnya, jadi kita masih bisa kayak ngejar gitu deadline-nya. Misal deadline-nya seminggu tuh kita masih ngejar. Nah terus setelah UTS tuh udah ada mata kuliah lagi yang praktikum. Nah itu tuh yang 1 praktikumnya ada 7 modul, yang 1 cuman ada 4 tapi banyak banget. Jadi tuh kayak 1 praktikum tuh bisa, kita kan praktikumnya perhitungan ya, lebih ke perhitungan. Jadi 1 praktikum tuh bisa sampai 37 sheet perhitungan di Excel gitu kan, banyak banget. Nah yang praktikum satunya tuh juga banyak juga, dari Excel juga, perhitungan juga. Terus kita tuh kan merancangnya yang 1 lampu belajar, yang 1 mainan kereta. Nah itu tuh kayak rumit banget gitu loh, mulai dari perhitungannya kita harus hitung pabriknya kayak gitu. Nah di lain dari praktikum itu kita juga aku juga harus menyelesaikan laporan kerja praktek, karena nanti setelah UAS ada seminar kerja praktek gitu kan. Terus selain itu juga ada tugas besar juga, jurnal, harus submit jurnal di UAS gitu. Terus kayak banyak banget kan. Nah sedangkan deadline-nya tuh sama semua, karena beriringan kan jalannya. Jadi minggu ini tuh ada dua praktikum. Nanti ngumpulin laporannya tuh juga minggu depannya itu loh, sama di hari yang sama. Nah sedangkan kita kan kuliah nggak cuman praktikum aja ya, masih banyak ada tugas-tugas lain. Apalagi sekarang ini mau UAS. Biasanya kalau UAS tuh banyak tugas besar, proyek kayak gitu. Kita harus survei UMKM, dimana setiap minggu kita harus survei observasi, terus kita harus mengirimkan progresnya. Nah aku sekarang tuh kayak merasa susah bagi waktunya buat ngerjain tugas besar, praktikum 1, praktikum 2, terus juga ada laporan kerja praktik, terus juga harus jurnal. Itu kan karena jurnal juga perlu diasistensiin kayak gitu, harus bimbingan terus menerus. Terus praktikum
banyak revisi gitu kan. Terus sekarang tuh kalau terlalu banyak tuh jadi males gitu loh buat ngerjain. Kayak misalnya aku kan kuliah udah capek gitu ya di kampus harian dari pagi sampai sore tuh udah gak cuma kuliah sebenarnya, kuliah berarti kan paling kelas, terus di sela-sela kuliah tuh biasanya ada asistensi. Nah asdosnya tuh juga kayak kadang-kadang tuh males gitu loh, karena asdosnya juga kadang kurang menguasai materi dari praktikum itu. Jadi kayak ini hari ini udah asistensi udah ACC, nanti kalau kita asistensi ke modul selanjutnya tuh yang modul sebelumnya tuh direvisi lagi gitu loh. Jadi tuh makin males kan, karena makin rumit gitu, prosesnya tuh rumit banget, jadi males ngerjain. Terus bagi waktunya juga susah, kayak misalnya aku harus ngerjain apa ya, tadi kan pulang kuliah capek kan, mesti nggak mungkin langsung bisa ngerjain kan, tapi harus ngerjain, tapi juga pengen istirahat gitu loh. Nah capek terus males sampai kadang tuh nangis gitu karena capek, ngeluh tuh setiap hari. Terus juga kadang-kadang kayak aku berpikir kalau aku nggak kuliah di teknik industri mungkin aku nggak secapek ini ya, aku nggak kayak gini gitu. Terus juga hektik, ada apa kepanitiaan gitu kan, kemarin ada kepanitiaan gitu, ribet banget pokoknya. Di semester 6 itu ngerasa kayak capek banget gitu. Tapi itu apakah keganggu sama kesehatan Mbak Upi, misal karena jadi banyak tugas nih, terus sampai bingung mau mana dulu yang dikerjain, itu ngaruh nggak ke kesehatan Mbak Upi, misal begadang atau apa gitu? Ngaruh Bu, karena kan ini aku sering minum kopi biar bisa melek gitu kan, bisa ngerjain. Terus juga makannya jadi jarang, karena kan kalau misal kita asistensi siang, nah sebelum asistensi itu ada kelas kan, itu kayak dilanjutin gitu loh, sedangkan aku anak kos malas sarapan, jadi kayak makannya ya nanti sekalian sore, kalau nggak malam. Kalau kesehatan sih jadi sering pusing karena kurang tidur, minum kopi, makannya kurang gitu kan, terus juga jadi kurus juga gitu. Oke. Tadi kan Mbak Upi juga menceritakan kalau Mbak Upi itu ada rasa malas. Dengan rasa malasnya itu kadang tuh Mbak Upi ngelakuin apa aja sih pas lagi malas gitu? Apa sih yang dilakuin Mbak Upi? Paling kalau malas ya main HP, buka sosial media, terus tidur gitu. Kalau nggak ya keluar main gitu, tapi nggak ngerjain apa-apa. Nggak ngerjain apa-apa. Dan biasanya kayak gitu malas itu sering muncul apa enggak Mbak? Sering banget, karena kan capek ya, jadi kayak sering banget rasanya tuh pengen rebahan, pengen tidur, pengen bermalas-malasan, pengen nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah sejauh ini tuh Mbak Upi udah punya cara atau solusi biar Mbak Upi itu nggak ngerasain malas enggak? Kalau untuk sekarang sih mungkin cuma kayak kalau mau ngerjain itu jangan di kos atau di kasur gitu ya, keluar gitu biar biar duduk, biar fokus gitu. Cuman itu sih, tapi ya kadang tuh kalau udah di kos mau keluar juga males gitu, jadi ya kembali lagi ke bahan tidur. Oke, jadi tadi dari cerita Mbak Upi itu Mbak Upi banyak dari awal semester 6 tuh masih kayak santai, kemudian setelah UTS itu Mbak Upi kayak merasa kalau tugasnya itu mulai banyak, terus deadline-nya juga saling barengan, dan itu membuat Mbak Upi kayak jadi malas karena kebanyakan tugas itu. Betul seperti itu? Betul. Dan dengan banyaknya tugas itu Mbak Upi juga merasakan kayak dari pola hidupnya, terus pola tidurnya, makannya itu Mbak Upi keganggu ya. Oke, betul. Nah, dan sampai sekarang juga Mbak Upi belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah Mbak Upi selama ini, dan itu terjadi pada sekarang ya Mbak. Tuh. Dan tadi yang diceritakan Mbak Upi juga Mbak Upi sampai nangis karena tugasnya banyak, dan itu bikin Mbak Upi overthinking gitu. Betul. Betul.
juga Mbak Upi berpikiran kayak seandainya aku nggak masuk di teknik industri pasti tugasku gak sebanyak ini, dan itu muncul di pikiran Mbak Upi ya. Betul. Nah, untuk sekarang karena masalah yang dialami Mbak Upi itu sekarang, kita bareng-bareng untuk mencari solusi ya Mbak, yang tepat untuk Mbak Upi saat ini. Tadi kan Mbak Upi kuliah di teknik industri ini juga udah lama dan selama 3 tahun ya Mbak. Jadi sudah bentar lagi juga akan mau lulus. Jadi sekarang lebih fokusnya Mbak Upi itu lebih ke gimana sih caranya biar tugas ini tuh selesai dan Mbak Upi itu nggak overthinking. Sebelumnya Ibu bertanya dulu, seberapa skala overthinking yang Mbak Upi itu berapa sih dari rate 10 sampai dari 1 sampai 10. Jadi 10 itu yang paling tinggi, itu berapa sih overthinking yang Mbak Upi? 8 sih Bu. 8. Oh berarti cukup tinggi ya untuk skala overthinking ini. Kan tadi juga Mbak Upi udah menjelaskan dengan overthinking itu juga Mbak Upi ada rasa malas kan. Nah seandainya rasa malas Mbak Upi itu dibuang dan Mbak Upi itu lebih untuk mengerjakan tugasnya itu, apakah bisa Mbak Upi melakukan itu? Bisa, tapi mungkin sulit ya Bu, karena kan males itu susah dilawan ya. Kalau dari aku sendiri tuh susah lawan males, jadi mungkin bisa, cuma dia susah. Oke, tadi Mbak Upi juga udah menjelaskan kalau Mbak Upi juga udah melakukan cara atau strategi agar Mbak Upi itu nggak malas, ternyata itu belum efektif gitu. Nah di sini Ibu ada alternatif solusi yang bisa dilakukan Mbak Upi untuk kedepannya. Untuk yang pertama, kan biasanya malas kan kayak nggak mau, terus kayak yaudah nggak mau ngapa-ngapain, terus kayak pasti main HP atau apa. Nah langkah yang bisa diambil Mbak Upi yang pertama itu Mbak Upi membuat mood Mbak Upi itu bagus dulu. Jadi kalau misalnya Mbak Upi moodnya udah bagus kan, itu pasti ada semangat untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, Mbak Upi juga bisa membuat jadwal harian gitu, setiap hari itu dijadwal. Nanti setelah kuliah ngapain, terus ini ngapain, kayak gitu, itu bisa. Dan Mbak Upi juga bisa membuat skala prioritas Mbak Upi. Jadi dari deadline tugas Mbak Upi yang berdekatan itu, Mbak Upi itu bisa memilih mana sih yang lebih dekat deadline-nya. Nanti Mbak Upi bisa membuat skala prioritas itu. Dengan begitu Mbak Upi bisa sedikit, mungkin bisa untuk meringankan atau menjadi solusi terbaik alternatif untuk menyelesaikan tugas Mbak Upi. Baik, terima kasih Bu. Oke, nah kan tadi juga Mbak Upi overthinking karena gak bisa untuk mengerjakan tugasnya itu. Nah sekarang kan Mbak Upi udah tahu nih solusi apa yang harus Mbak Upi lakukan kalau Mbak Upi lagi overthinking. Untuk sekarang gimana skala overthinkingnya Mbak Upi, apakah turun ataukah stuck atau bagaimana? Mungkin dari setelah kayak sarannya Ibu tadi, mungkin bisa mengurangi rasa overthinking Ibu gitu. Nanti aku coba terapkan pelan-pelan, kayak membuat skala prioritas, terus melakukan hal yang aku suka dulu sebelum mengerjakan gitu. Mungkin lebih enjoy buat aku ngejalanin, terus juga lebih tertata waktunya, kayak misalnya aku harus ini dulu, jadi jelas gitu. Jadi kayak bisa melawan rasa malas karena udah ada jadwal-jadwalnya. Oke, jadi untuk skala overthinkingnya itu dari 1 sampai 10 itu berapa mungkin sekarang? Untuk sekarang Mungkin udah turun jadi 4. 4?
udah di bawah rata-rata ya Mbak, cukup baik karena Mbak juga udah tahu solusinya. Mungkin nanti bisa dilakukan untuk kedepannya ya Mbak. Oke baik, karena ini waktunya sudah selesai dan kurang lebih 60 menit, jadi kita akhiri sesi konseling kali ini ya Mbak. Iya Bu. Dan setelah Mbak Opi melakukan sesi konseling, apa sih yang dirasain Mbak Opi sekarang? Saya lebih merasa terbantu dan punya solusi. Kalau saya males-malesan gitu, mungkin saya akan terus ingat kalau misalnya lagi males terus aku harus ngerjain ini dulu, aku harus melakukan ini dulu biar aku jadi semangat lagi gitu sih. Oke, jadi juga Mbak Opi udah tahu kan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya kalau rasa malas Mbak Opi itu muncul. Yang paham? Paham. Oke. Karena Mbak Opi juga udah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya Mbak Opi ketika rasa malas itu muncul. Nanti untuk kedepannya Ibu tetap pantau untuk perkembangan yang sudah dilakukan Mbak Opi, dan nanti juga kita melakukan evaluasi apakah solusi tersebut sudah efektif apa belum ya Mbak? Iya Bu, siap. Jadi untuk pertemuan berikutnya Mbak Opi bisa datang lagi ke sini untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan solusi tersebut. Ya Bu. Sebenarnya ini apakah ada yang disampaikan Mbak Opi, mungkin kesan-kesannya setelah melakukan konseling individu ini? Mungkin saya mengucapkan terima kasih ke Ibu karena saya sudah punya gambaran solusi soal kedepannya saya akan kayak gimana. Jadi itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begitupun saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Opi sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, nanti kita ketemu di sesi berikutnya ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya pulang dulu Ibu. Selamat pagi Mbak Opi. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Mbak Opi juga ini wajah ekspresinya kelihatan udah nggak sesetres kemarin ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Kemarin kan Mbak Upi sudah melakukan sesi konseling bersama Ibu. Nah, berarti Mbak Upi di sini sudah paham kan apa itu konseling? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ibu tegaskan kembali nantinya Upi nanti bisa menyampaikan apa yang dirasakan dan apakah ada perubahan kemarin setelah kita melakukan sesi konseling. Dan Mbak Upi gak usah khawatir, nantinya kita akan menjaga rahasia Mbak Upi, jadi Mbak Upi bebas menyampaikan apapun. Mbak Upi paham? Paham. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini Mbak Upi udah nyaman duduknya? Sudah. Oke, kita langsung aja ya Mbak. Ya. Oke, sekarang gimana perasaan Mbak Upi setelah kemarin melakukan sesi konseling? Apakah ada perubahan yang signifikan? Kemudian apakah Mbak Upi juga bisa melakukan alternatif solusi yang kemarin Ibu berikan? Ada perubahan sih, ada ya Bu, alhamdulillah. Terus juga aku lebih bisa mengatur waktu sama kayak yang saran dari Ibu. Kemarin tuh ada contohnya tuh, kemarin ada kayak 3 mata kuliah yang tugas besarnya tuh deadline dalam 1 hari. Tapi kemarin Ibu bilang harus menjadwalkan yang lebih dulu. Nah itu aku mengerjakannya sesuai dengan tingkat kesulitan, dan kebetulan juga pada saat itu pikirannya udah lebih jernih karena sudah konseling ke Ibu. Jadi ya lebih bisa mengatur waktu dengan tingkat kesulitan yang sulit lebih dahulu aku kerjakan, terus kemudian yang kedua tingkat kesulitan yang nomor 2, terus kemudian yang paling aku bisa menguasai tugas besarnya. Alhamdulillah, dan tugasnya selesai semua. Alhamdulillah. Wah, itu sangat bagus sekali ya Mbak untuk perkembangan itu. Kemudian apakah Mbak Upi merasakan ada kesulitan atau bagaimana? Awal-awal untuk
tahu gimana apa yang harus dikerjakan yang kita tahu. Oke, berarti di sini Mbak Upi udah udah bisa untuk melakukan alternatif solusi yang kemarin Ibu berikan ya. Dan itu mungkin awalnya memang sedikit sulit, tapi lama-kelamaan terbiasa ya Mbak. Iya, itu lama-lama pasti juga untuk anak-anak. Oke, kan kemarin Ibu udah memberikan alternatif solusi itu dengan Mbak Upi melakukan penjadwalan. Kan itu juga sudah dibilang efektif ya Mbak. Menurut Mbak Upi, apakah Mbak Upi perlu lagi untuk mencari solusi alternatif solusi lagi, ataukah alternatif solusi yang itu menurut Mbak Upi udah cukup atau bagaimana? Alternatif itu sudah cukup sih Bu buat saya, cukup berpengaruh juga. Oke, berarti udah cukup ya. Jadi kan sekarang Mbak Upi udah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya ketika Mbak Upi tuh merasa aku bingung harus ngerjain yang mana dulu, terus Mbak Upi merasa kayak pusing, stres, kebanyakan tugas. Jadi Mbak Upi udah tahu yang kemarin berarti saya harus ngakuin buat penjadwalan di mana yang prioritas itu yang harus dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nantinya Mbak Upi bisa melakukan penjadwalan itu dengan lebih ditingkatkan kembali agar hasilnya lebih efektif seperti itu. Berarti untuk sekarang ini alternatif solusi yang kemarin itu sudah efektif ya Mbak? Menurut saya sudah Bu. Oke, baik. Jadi nanti kita evaluasi kembali ya Mbak, apakah nanti Mbak Upi ada peningkatan atau penurunan terkait penjadwalan tersebut. Nanti kita bisa diskusi kembali, kita konseling kembali seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama.